Selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini di live webinar review buku 5 Langkah Mudah halaman 1 Google hitungan menit karyanya D. Azam Cilik Mentes. Ini benar-benar anak yang sangat-sangat spesial di usia yang baru 12 tahun, tapi sudah menciptakan 3 karya buku yang kesemuanya kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh itu nanti hasilnya bisa menguasai Google, bisa menguasai sosmed, pokoknya bisa menguasai internet. Nah, malam hari ini nanti yang akan mereview adalah Mbak Maulina Goldenhand. Nanti kita akan berkenalan juga dengan beliaunya buat yang belum kenal. Tapi kayaknya sudah pada kenal semua. Sudah kenal semua ini. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kan juga ada peserta-peserta yang lain ya. Nah, mungkin sebelumnya kita akan berkenalan dengan D. Azam dulu. Meskipun ini kayaknya juga sudah kenal semua teman-teman yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa, kita berkenalan lagi D. Azam ya. Oke, Ya, D. Azam bisa berkenalan dulu nih. Silakan. ya. Nama saya Azam Muhammad Al-Fatih, punya julukan nama bisnis yaitu Azam Cilik Mentes. Umur saya sekarang 12 tahun, sedang masa launching buku ketiga saya. Ya. Oke, buku ketiga yang judulnya 5 Langkah Mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit. Ya. Mantap. Hitungan menit lah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi kita begitu posting nggak perlu lama-lama, nanti bisa muncul di halaman 1 Google. Padahal biasanya muncul di halaman 1 Google itu persaingannya cukup ketat dan sangat tinggi sekali. Tapi di bukunya di Azam, semua diajarkan cara mudahnya seperti itu. Nah, di Azam, buku ketiga ini kan judulnya tadi 5 Langkah Mudah halaman 1 Google hitungan menit ya di Azam ya. Mungkin bisa diceritakan sekilas di Azam. Isinya tentang apa aja sih buku 5 Langkah Mudah halaman 1 Google hitungan menit ini? Iya. Jadi isinya sih sesuai judulnya ya, yaitu 5 langkah mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit. Di dalam bukunya ada 5 bab, ya cuma 5 bab. Okay. Tapi 5 bab ini bikin teman-teman naik ke halaman 1 Google dalam hitungan menit tadi. Nah, jadi pertama ada bab riset, kemudian kedua ada bab UTDT, bab ketiga ada membuat baliho online, bab keempat ada media powerful, bab kelima ada optimasi. Oke, jadi cukup dengan 5 bab ini, teman-teman yang beli bukunya bisa masuk ke halaman 1 Google ya dalam hitungan menit ya. Nah, itu tadi kan judul buku yang ketiga di Azam. Kalau judul buku yang pertama dan kedua itu apa? Oke, judul buku pertama saya Anak SD Go Digital Online. Pasarnya saya tujukan kepada anak-anak SD ya. Saya menjelaskan temanya, menjelaskan tentang gadget itu tidak hanya untuk bermain game, tidak hanya untuk nonton, tapi bisa digunakan lebih produktif lagi dan lebih bermanfaat gitu. Jadi mungkin khususnya untuk teman-teman saya seumuran saya ya. Di situ saya jelasin gimana teman-teman bisa, anak-anak itu bisa cari sekolah sendiri, cari tempat kerja sendiri di dalam negeri maupun luar negeri juga gitu. Kemudian untuk buku kedua saya judulnya Pemula Gampang Banjir Order Lewat Sosmed. Ya, dari sosmed. Nah, ini pasarnya saya peruntukkan kepada para pemula yang ingin memulai jualan online ya. Ya, jualan online, bisnis online melalui sosmed gitu, yang pakai yang mudah dulu. Nah, di sosmed ini ada berapa? Ada berapa platform, ada apa aja gitu. Ada 4. Nah, jadi ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, sama TikTok gitu. Oke, berarti platform yang memang sekarang lagi banyak dipakai ya. Iya. Lagi tren ya. Oke, siap-siap. Wah, mantap nih. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke Mbak Maulina ya. Mbak Maulina, halo. Cek. Mic-nya belum dibuka, Mbak. Halo. Oke, nah ini Mbak Maulina. Monggo Mbak, mungkin bisa perkenalan dulu. Siapa sih Maulina Goldenhand itu, Mbak? Buat yang belum kenal ya. Ceritanya ada yang belum kenal. Meskipun aku yakin semua udah pada kenal. Mas Tah kok. Silakan.
Ya, terima kasih Kak Nunu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini mohon maaf dulu ya kemarin jadwalnya mundur-mundur. Dijadwalkan hari Senin. Terus kemudian saya ternyata masih ada acara di Jogja itu kan Ya. belum selesai. Nggak apa-apa, Mbak. Namanya Mastah itu biasanya undangannya banyak. Alhamdulillah, didoakan. Amin, amin. Oke, Terus siap. habis gitu saya pulang dari Jogja itu kemarin ya, Selasa itu sempat asma agak kambuh itu. Saya dalam tidur itu sambil doa, ya Allah semoga besok udah mendingan gitu kan, ada acara sama adik aja. Kak Nono gitu. Yang mungkin agak kecapean dikit gitu. Oke, bagi yang belum kenal saya perkenalkan Maulina Nurikasari ya, nama lengkapnya dan nama apanya ini ya, Nama panggungnya, gitu ya. nama keren ya. Nama kerennya Maulina Golden Hand ya. Ini juga dapat ini ya, nama ini gitu. Yang belum tahu, kalau pengen tahu tentang saya bisa add Facebook saya Maulina Golden Hand, tulis aja gitu sudah keluar. Nanti pas ada dua Facebook saya, Maulina Nurikasari Golden Hand sama Maulina Golden Hand, karena yang di Maulina Mantap. Golden Hand ini sudah penuh ya friend list-nya ya. Sudah penuh gitu. Mantap, mantap, mantap. Nah, saya lihat pertemanannya ternyata semuanya yang satu ini aliran semua ini yang di Maulina Golden Hand ini. Aliran apa itu, Mbak? Aliran putih atau aliran hitam ya? Semuanya pada apa? Satu padepokan gitu ya. Mantap, mantap. Gitu. Oke, hari ini sebenarnya saya itu ngundang emak-emak banyak loh. Mungkin ya belum ada masuk gitu ya. Biar tahu kalau ada seorang anak yang berusia 12 tahun gitu. Tuh hebat banget, sudah di grup itu sudah saya kompor-komporin ya, gitu. dikomporin ya. Coba diinget-inget Mak, dulu pas usia 12 tahun kita itu ngapain kayak gitu. Ada yang bilang usia 12 tahun masih takut lah mau kemana kayak gitu ya kan. Saya juga inget ini Kak, dulu usia 12 tahun ngapain gitu. Yaitu 12 tahun itu kelas berapa itu ya? Kelas berapa ini di Azam ini? 1 SMP kalau nggak salah ya. 1 SMP. Satu SMP itu saya ingat oh iya dulu masih mau daftar sekolah aja ya kan, masih takut. Mau pergi ke tempat les aja masih dianterin. Iya, betul. Nah, ini sudah bikin 3 buku gitu, Mas. Nah, itu kerennya di situ ya. Nah, betul itu. Terus habis gitu sudah bisa beli emas sendiri. Wah, itu kan betul. Itu ya emas itu. Tak bilang gitu. Coba Mak, kalau anaknya kita itu beliin emas kita setiap bulan kayak gitu kan. Oh iya pada semoga bisa ikutan kayak gitu. Nah, kendalanya kalau emak-emak itu biasanya mereka kadang nge-zoom itu kan anak-anak jam segini masih belum tidur. Iya, betul. Terus masih waktunya makan malam kan, nah, itu biasanya. Masih family time lah. Jamnya family time. Nah, itu nanti aja, meskipun nggak ikut di sini, tenang tak komporin terus nanti. Ya. Nanti ada rekamannya kok, tenang aja. Nah, terus kemudian ini sering-sering aja ya, soalnya kalau materinya saya itu tadi lebih ke ini kayak digital marketing untuk anak itu apa sih? Nah, seperti itu. Ya, wih, kan? Mantap ini ilmunya sebetulnya. Sebentar, tadi saya sudah sempat buat PowerPoint ya. PowerPoint tapi ya cuman sedikit aja. Siap. Nah, ini. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan? Oke, kelihatan.
kelihatan ya. Jadi ini yang pengen saya sharekan ke emak-emak ya. Mungkin nanti akan saya share juga di Facebook biar pada melek. Soalnya saya itu gemes banget gitu loh, Mak. Kak Nunu pas kalau arisan gitu ya kan sudah saya kasih gambaran, ayo anak-anaknya dibawa ke Golden Hand, ya dibawa ke rumah kayak gitu ya kan. Mereka selama pandemi itu ngapain aja, sekolah daring itu ngapain, saya tanyain. Ya mainan YouTube gitu kan. Ya, ngegame kayak gitu. Terus ngegame, terus mainan YouTube itu kuotanya minta atau beli sendiri ya. Gitu kan. Makanya itu PPKM kemarin banyak yang ngeluh, ini wah jajannya anak-anak tambah banyak ya. Tambah banyak, iya bener, karena kan mereka kan nggak sekolah, terus habis gitu ya itu pegangannya handphone. Anak saya aja harus kayak gitu, disuruh ngerjain tugas. Jajannya kuota ya Mbak ya, bukan jajan ciki atau apa gitu ya. Terus lihatnya itu kan YouTube, TikTok kayak gitu kan yang ngabisin kuota bener, gitu bener. Ya kan. Nah, udah saya bilang, kenapa nggak anak kita aja yang berperan di YouTube itu, misalkan di TikTok itu kayak gitu ya kan, kayak anak-anak SMP kayak gitu, mereka kan kreatifnya kan juga udah keren gitu ya, ya betul kan. Nah, banget. itulah yang diasah. Cobalah main-main ke sini gitu tuh ya. Angele gak ngadu bilang gitu ya. Makanya saya ini emang ada satu misi gitu ya. Di Azam itu emang mau saya bikin role model gitu nanti ketika saya posting di Facebook kayak gitu. Karena kebanyakan ya emang yang baca itu kan silent reader itu emak-emak gitu loh ya kan. Nah, biar nanti oh iya emang bener ada ya, karena mereka mikirnya gini, emang bisa opo iso toh, nah, kayak gitu, itu kan mesti kayak gitu. Kalau mereka ngelihatnya saya ya mesti sampean kan wis tuwek toh Mas gitu ya kan. Mungkin ada anak yang masih 11 tahun dulu, zaman masih 11 tahun kan, sekarang 12 tahun betul. Bisa gitu. Udah loh. bisa. Nah, bikin pokoknya yang penting itu yang pertama itu ini ya, sebentar. Mana ini jadi ini. Nah, ini ya. Tips mengajarkan digital marketing ke anak. Wes, mantap ini. Kalau ditanya, itu sebenarnya langkah awalnya apa sih kan kayak gitu. Langkah awalnya ya sebenarnya ketika si anak itu sudah bisa membaca dan mengetik di laptop ya atau di komputer, itu sebenarnya sudah bisa kita ajarkan gitu tentang digital marketing. Meskipun itu misalkan nanti hanya salah satu platform aja yang paling mudah, misalkan kayak YouTube gitu ya kan. Terus Canva, jangan salah, anak-anak sekarang itu malah lebih pinter. Jadi kayak anak saya itu dia kan mainan TikTok nih, download yang CapCut itu, padahal saya nggak tahu itu apa itu kayak gitu ya kan. Lebih cepat memahami ya anak-anak itu ya. Tiba-tiba dia itu download, kalau nyebutnya kan ini loh capcut, dia bilang kayak gitu. Apa sekali itu Mbak gitu. Nah ini nanti videonya kita itu bisa bagus kayak gini kayak gitu. Pas saya lihat, loh video TikTokmu tambah happy timbangannya Mimi ya kayak gitu ya kan. Nah, kalau itu bisa kita olah ya kan, kita arahkan gitu, nggak hanya mereka ngabisin kuota terus bikin video yang maksudnya ya memang kesehariannya mereka seneng-seneng kayak gitu, itu bisa gitu loh, bisa untuk yaitu tadi mereka bisa mencari uang jajan sendiri kayak gitu. Karena sekarang kan yang lagi naik daun kan TikTok itu ya. Ya, betul. Banyak yang cari konten kreator TikTok kayak gitu ya kan. Itu tinggal kitanya sebagai orang tua itu mengarahkan si anak itu ketika sudah mainan HP ya kan, buka YouTube, buka TikTok, itu biar mereka punya kedepannya lebih baik itu kita. Sebenarnya anak itu nggak tahu ya, pokoknya mainan aja, lihat YouTube, lihat TikTok, seneng. Nah kalau kita, sebagai orang tua kita mengarahkan, ya hasilnya kayak di Azam ini kayak gitu. Ya, betul banget. Nah karena anak saya belum bisa ngetik dan menulis, kalau membaca kan masih 6,5, baca ya masih betul. Akhirnya saya arahkan ke itu TikTok. Jadi TikTok, ya. Dia saya kasih produk kan snack itu, snack yang
makaroni itu sama kerupuk seblak itu ya sudah. Dia mau makan itu TikTokan. Langsung jadi video promosi ya. Ya itu nanti kalau ada orang yang beli dari sini ya berarti uangnya ke Mbak Ayla, tak bilangin kayak gitu gitu iya. Nah dari situ itu kan semangat jadinya. Betul. Akhirnya kalau dia mau main TikTok ya jupuk snacknya dulu gitu kayak gitu. Nah itu awal atau awal mulanya atau dasar ya kita itu mengenalkan mereka itu ke digital marketing lah kalau menurut saya. Karena sebagian orang tua itu merasa takutan, wah digital marketing mesti angel lagi kayak gitu. Padahal bahasanya aja digital, wis pasti bahasanya menakutkan gitu kali ya. Betul, kalau itu yang belum tahu. Yang di di arisan itu mesti angel aku mak gak iso anakku gini gitu. Besok kesini aja dulu kayak gitu. Itu tapi ya belum dibawa ke sini. Padahal sudah saya besok gratis lah. Sudah dikasih gratis. Atau mungkin gini Mbak, karena dikasih gratis itu akhirnya malah nggak mau. Tapi kalau bayar mungkin mau. Awalnya aja saya kasih bayar, mereka malah larang dong. Gitu ya. Wah, mak banget berarti ya. Disuruh bayar susah, dikasih gratis juga nggak mau gitu ya. Ya itu karena memang masih masih ada itu ketakutan itu. Ya. Makanya saya harus ada ini satu role model yang ternyata ada seperti itu. Ya, nah itu tadi nyambung ke sini mindset marketer. Jadi sempat kalau anak-anak itu kan misalkan kita udah bilang nanti bikin TikTok ya kan, terus habis itu bawa produknya nanti ada yang beli. Nah ketika si anak itu udah punya harapan ada yang beli, di situ belum ada yang beli, itu pasti nanti langsung down. Ya, betul. Kayak gitu, ya kan? Nah, betul. Di situ tuh perlunya mindset-nya juga kita tanamkan ke mereka. Nah, jadi, sepakat. Ini merupakan maaf ya, saya agak batuk-batuk ini masih ya. Usahanya dulu, ikhtiarnya dulu, kalau saya bilang kayak gitu. Jadi bikin TikTok dulu yang banyak tentang itu yang dijual. Nanti kalau dari situ sudah banyak yang lihat, terus pengen beli snacknya Mbak Ayla, itu pasti akan beli kayak gitu. Berarti Mbak harus bikin TikTok yang lebih bagus ya, Mi malah bilang seperti itu dianya. Ya harus bikin yang lucu, misalkan gitu. Coba dilihat sekarang yang lagi viral itu lagu apa di TikTok. Iya tahu Mi lagu ini kayak gitu kan. Nah itu dipakai kayak gitu. Ya udah akhirnya ya dia bikinnya ya ngikutin yang lagu yang sekarang lagi viral kayak gitu. Nah itu biasanya kalau kita emang bilangnya nanti kalau bikin terus ada yang beli dapat uang itu langsung ngambek kalau nggak ada yang beli. Gitu. Itu pengalaman saya. Jadi di situ mindset jadi digital marketing itu harus ditanam juga sedikit demi sedikit gitu bahwa kita itu harus posting dulu ya kan, baru nanti closing lah seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu bisa ajak anak-anaknya. Saya kemarin itu di Facebook itu ayo ajak anaknya gitu biar si anak itu lihat langsung gitu. Iya nanti. Jadi ajak workshop atau ajak nge-zoom kayak gitu. Pokoknya nah, kegiatan kita ya yang betul. Digital marketing ya. Iya betul. Anak saya ini yang nomor 1 ini ketika ditanya Mbak Ila nanti pengen jadi apa, dia sudah langsung jawab pengen jadi digital marketing katanya kayak gitu. Pengen jadi kayak Mimi gitu ya. Kayak Mimi katanya gitu. Nah malah yang tanya kan mbah-mbahnya yang sepuh, iya kok tondo kayak gitu. Panganan opo wi. Kalau diajak main ke rumahnya pupuhnya misalnya, Mbak Ila nanti pengen jadi apa gitu gedenya digital marketing. Ya kok toh ngono kuwi. Wis ngono kuwi lah pokoke angel di sini. Pokoke nang omah tok tapi iso dapat duit gitu. Betul itu. Nah, terus kemudian bisa ikut komunitas ya kan. Nah, itu biasanya kita yang belum ngerti atau belum pede gitu ya dengan ikut komunitas itu, ternyata bisa kayak gitu. Makanya ini saya yang
yang ibu-ibu arisan, terus alumni kelas saya yang emak-emak itu saya jadikan satu grup. Yang punya anak saya screening, jadi yang punya anak saya jadikan satu grup lagi kayak gitu, lebih ke pengenalan digital marketing tentang anak kayak gitu. Karena ya kita ini kan sebenarnya zaman sudah berubah ya. Mau nggak mau kita dengan adanya pandemi ini dipaksa untuk ke digital kayak gitu ya kan. Mau beli makan aja sekarang kita udah males keluar ya. aja gitu kan. Nah ini Gojek aja itu tanpa kita sadari kita sudah dipaksa untuk ke situ kayak gitu. Betul, kalau nggak mengikuti kan ya hilang nanti kan, nah seperti itu. Terus kemudian yang terpenting yang terakhir itu buat kurikulumnya. Jadi ini yang sedang saya susun Mas. Jadi anak itu misalkan dalam 1 bulan itu dia ngapain sih? Nah seperti itu. Oh siap. Jadi sudah disusun ya rencananya, kurikulumnya ya. Gitu. Jadi saya lihat dulu. Biasanya saya untuk share ke orang tua itu saya langsung ketika anak itu main HP itu main apa gitu. Main YouTube mak gitu misalkan. Nah main YouTube itu ya udah berarti dia emang seneng lihat YouTube. Nah YouTube-nya itu yang seperti apa? Misalkan ada yang itu misalkan unboxing ya kan, nah itu ternyata anak kan juga seneng itu unboxing apa kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa berarti bikin aja video tentang unboxing. Seperti itu. Jadi kita gali dulu anak itu ketika main handphone itu dia lihat apa kayak gitu, nggak usah dipaksakan gitu. Nah seperti itu. Terus kemudian nah ini ya. Ini saya tujukan untuk orang tua yang belum mengerti. Jadi nanti kalau anakku itu nyemplung di digital marketing terus jadi opo kan gitu ya kan? Ya benar. Saya ditanyain kayak gitu. Kalau misalkan anak cita-citanya dokter itu kan sudah pasti ya. Oh iya dari dokter kok seperti itu jenjangnya. Oh iya jadi guru nanti seperti itu jenjangnya. Nah kalau digital marketing itu nanti seperti apa gitu. Nah ini jadi bisa jadi ahli YouTube ya kan, bisa jadi YouTuber atau bisa lebih ke YouTube marketingnya kayak gitu. Soalnya kan banyak anak kecil itu jadi YouTuber kayak gitu. Mbak mohon maaf suaranya kok mengecil ya? Gimana? Bener nggak? Teman-teman suaranya mengecil nggak ini Mbak Maulina? Kalau di saya kok mengecil sepertinya. Bisa coba di kolom chat ya, mengecil atau tetap sama suaranya Mbak Maulina? Halo teman-teman, masih nyimak nggak ini ya? Oh mengecil ya? Oke, Mbak mengecil suaranya. Oh ada yang hilang malah. Om Tommy. Dicoba dulu Mbak suaranya. Oke, sudah aman ya teman-teman? Jauh suaranya ya? Headset saya nggak trouble tadi malah. Sudah ada. Jadi harus deket gini terus kenceng gitu. Iya. Harus. Suaranya harus. Aku jelas kok Mas. Oh jelas ya? Oke. Aku jelas. Kalau sekarang sih sudah mending. Oke, bisa dilanjut Mbak. Iya. Oke. Sampai mana tadi ya? Sampai jadi ahli YouTube, YouTuber atau jadi YouTube marketing. Oke, ntar. Ini kelihatan apa ya kalau di Mas Nunu? Karir digital marketing untuk anak. Ada ahli YouTube, ahli jualan online, dan sebagainya. Oh iya. Nah ini ya, jadi karirnya di digital marketing itu bisa misalkan jadi ahli YouTube, YouTuber, atau YouTube marketingnya. Terus ahli jualan online, lah ini Mas Azam ini ya. Ahli jualan online, ahli bikin buku gitu ya kan. Saya itu merasa tertampar loh karena buku saya itu nggak jadi-jadi. Anak 12 tahun sudah jadi 3 bukunya. Betul. Saya masih bulat aja sama buku saya itu belum saya launching gitu. Azam launching satu lagi ya, saya rasanya tertampar banget. Soalnya
pas di WA Bun ini mau ini oh iya nggak apa-apa biar semangat saya semakin bisa tertampar, jadi bisa ini semangatnya ya. Terus pas baca bukunya juga Masya Allah ya kan, gampang banget dipraktekin step by step gitu ya. Padahal nih saya mikir gini, ini anak umur 12 tahun ini makanannya apa ya kayak gitu. Di Azam makannya apa di Azam? Jangan-jangan pecel terus ya tiap hari ya. Kayak jualannya pecel ya. Kalau sama bapaknya sudah pernah ketemu, tapi kalau sama di Azamnya saya belum pernah ketemu. Oh gitu. Iya. Justru sama Mas Agungnya ya yang ketemu ya. Iya, sama Pak Agung kemarin kan sempat ke Pare, terus itu ketemuan itu. Siap. Kalau sama di Azamnya malah belum pernah ini ya, meet up ini. Nanti Insya Allah bisa ketemu di Jombang gitu ya. Ternyata deket ya di Jombang gitu. Terus kemudian ini ya ahli membuat website gitu. Nah ini sangat banyak dicari sekali ini website ini ya. Landing page, website, toko online kayak gitu ya kan. Terus ahli menulis blog. Nah ini kalau sudah bisa bikin buku berarti ya gampang untuk menulis di blog gitu ya. Mungkin nanti bisa dikembangkan ke menulis blog nih buat banyak nanti kan ada banyak kan nanti ada ini ada kayak lomba-lomba menulis blog betul. Ya kan, terus hadiahnya juga lumayan tuh, betul. iPad kayak gitu ya. Nah itu saya langsung flashback lagi, ngapain aja saya dulu itu ya nggak kayak gini. Kalau sekarang kan suruh nulis kayak gini, aduh udah nggak, anak-anak udah rempong kayak gitu, makanya nanti ganti anaknya yang langsung dimaksimalkan ya. ini bukan mengeksploitasi ya, tapi memaksimalkan potensi. Beda bahasanya ya. Memaksimalkan potensi anak, itu ya kan. Terus ahli pasang iklan di Google. Nah ini bukunya di Azam nih ya, ahli konten marketing. Terus yang paling ini ya praktisi digital marketing. Jadi kalau sudah praktisi digital marketing ya udah bisa semuanya gitu ya. Udah bisa jadi pembicara, trainer, kayak gitu. Seperti itu. Nah materi saya sudah selesai sampai sini. Kalau tentang ini sekarang saya mau review bukunya di Azam aja ya. Silakan. Tulis desain nggak sih? Jadi review aja ya. Ya, silakan. Yang pertama ketika saya baca bukunya itu disodori. Itu ada, jadi emang nggak langsung masuk ke materinya gitu ya. Ada, nah ini kan materinya ada riset, UTDT, membuat baliho online gitu. Tapi di situ itu sebelum kita masuk ke materinya. Nah ini yang membuat saya itu bulat aja, buku saya itu nggak keluar karena untuk di awalnya itu pengantar penulis itu saya nggak bisa nulisnya. berarti sebenarnya tinggal pengantarnya aja ya, prolognya aja ya. Sampai saya ditanyain terus sama ya Agus, buku Mundi bentar ya, pengantarnya belum jadi. Nah, jangan-jangan ini nanti bukunya jadi novel Pak ya, bukan jadi buku tutorial. Kayak Andin nanti ya. Jadi di pengantarnya itu kalau saya baca itu nanti ada mindset atau pola pikir. Nah itu tadi ya yang saya sharekan tadi sesuai dengan mindset marketer. Nah gitu. Jadi kalau anak kecil itu memang ketika kita bilang ayo bikin YouTube nanti pasti dapat uang gitu. Itu nanti ketika belum dapat uang si anak itu nanti akan down gitu. Nah itu sudah makanya kalau sudah ada yang melalui itu ya kan, yang sudah berpengalaman jangan seperti itu gitu. Kemarin tuh saya seperti itu, ternyata itu salah gitu, akhirnya saya rubah kayak gitu. Terus kemudian ada goal atau target ya kan. Nah, jadi betul kita harus menyusun goal atau target. Jadi
biar nggak besok ngapain ya, terus habis itu besoknya ngapain ya, kayak gitu. Biasanya kita kan kayak gitu ya, bangun tidur nggak tahu harus ngapain ya kan, akhirnya scroll aja, terus ya udah habis di situ kayak gitu. Nah, terus kemudian ada strategi atau cara. Nah, itu. Jadi strateginya atau caranya dalam bekerja di bidang digital marketing itu bagaimana. Terus kemudian yang paling penting adalah ada action atau praktek. Nah, itu di situ tuh dijabarkan gitu ya, diulas gitu sama De Azam itu kayak gitu. Biar kita itu nggak langsung ketika baca buku, oh iya, 5 langkah mudah halaman 1 Google hitungan menit gitu, langsung sangat bernafsu banget gitu ya kan, langsung bisa ya, langsung ke halaman 1 Google hitungan menit, begitu sudah tayang ternyata belum ada yang beli gitu. Nah, akhirnya pro gitu ya kan. Betul. Nah, itu mindsetnya harus dibentuk dulu gitu. Seperti itu. Terus kemudian ada di di materinya ya kan, ada riset. Nah, ini nih, riset itu dari kompetitor, riset produk, terus kemudian riset riset customer kayak gitu. Itu semuanya sudah dituliskan di situ, produk apa misalkan yang cocok kayak gitu ya kan, terus customer apa. Pokoknya pas baca buku ini tuh saya tuh nggak bisa membayangkan kalau ini tuh ditulis sama anak SD gitu ya. Anak 12 tahun ya. 12 tahun ya, betul kayak gitu. Jadi kalau misalkan sampulnya jangan dikasih, misalkan jangan dikasih profilnya ya kan, suruh baca orang itu nggak akan tahu kok kalau itu ditulis sama anak usia 12 tahun kayak gitu. 12 tahun, benar. Iya kan? Misalkan ada orang kita suruh baca, terus kemudian nggak tahu, nggak usah dikasih sampul, itu pasti ngiranya itu saya yang nulis gitu, emak-emak, terus bapak-bapak kayak gitu itu. Ternyata yang nulis seorang anak usia 12 tahun kayak gitu. Terus ada materi UTDT. Nah, itu materi paling penting. Kalau saya nyebutnya ketika saya bikin sharing ke kelas itu adalah amunisi. Ketika kita membuat amunisi itu, maka kita akan bisa menembakkan atau posting itu dengan sangat mudah kayak gitu. Nah, itu dijelaskan semuanya secara mendetail gitu ya sama De Azam ini kayak gitu. Mbak, mungkin ini Mbak, buat teman-teman yang masih belum tahu ya, apa sih UTDT itu? Atau memang harus beli bukunya De Azam dulu aja ya kali ya, biar tahu UTDT ya. Betul nggak De Azam? Makanya saya tadi gini, oh ini nggak usah dibahas aja, karena pas saya lihat itu, ini ya, padahal saya kalau baca itu tahu, tapi ketika saya UTDT itu ada pertanyaan, ini apa ya kayak gitu. Aku waktu tahu kemarin itu UTDT juga bingung, apa sih singkatannya UTDT gitu. Nah, iya kan. Padahal kan udah maksudnya itu udah sehari-hari ya itu gitu. Ketika disingkat seperti ini, riset UTDT ini apa ya kayak gitu. Saya pas lihat ini ya flyer pertamanya itu UTDT apa sih? Saya mikir-mikir, itu apa? Apa saya baca di bukunya. Ternyata itu keseharian kita ya. Jadi penggunaan kata-katanya juga itu sudah bagus gitu ya. Ketika ditulis di situ itu merangsang orang itu pasti ada pertanyaan, itu rumus apa gitu ya kan? Itu rumus apa? Jadi akhirnya wah aku harus beli buku ini nih biar aku bisa tahu UTDT itu apa kayak gitu. Makanya nggak saya bahas ini sengaja Kak Nuno ya. Siap. Jadi saya kompor-komporin aja. Kalau UTDT itu, kalau di saya itu nyebutnya amunisi, ya kan? Amunisi itu harus disusun ya, karena ini kan kita berhadapan dengan mesin sama manusia ya. Di situ itu ketika kita berjualan online gitu ya, tidak mengerti tentang UTDT ini atau amunisi ini, sembarangan gitu nyusunnya ya tidak akan terbaca oleh mesin kayak gitu. Tidak akan keluar ketika dicari orang. Nah, itu pengalamannya saya dulu ya. Saya belum ikut di Malang tuh ya. Saya memang sudah ke
online, tapi lebih ke apa namanya? Lebih ke copywriting kalau saya ya kan, Oh, tapi siap. copywritingnya yang tidak berseo gitu, tidak ada mengandung kata kuncinya, jadi Jangan-jangan aja gitu. Jangan-jangan karena ahli copywriting ini bukunya juga nggak jadi-jadi ya. Memikirkan kata-kata indah terus soalnya. Itu satu itu udah dibilangin apa tadi penulis Kata apa pengantar ya? itu kalau isinya itu sudah jadi Mas, tapi yang di depannya itu yang Pak mungkin bisa bantuin ya kan? Oke, siap. Nanti coba dikirim ya, Mbak ya. Oke, Kayak lanjut. gitu. Jadi itu tadi ya OTDT, kalau pengen tahu nanti silakan dibeli gitu. Ini pas ya banget kan? nih Om Tommy. Jadi UTDT adalah titik. Silakan beli Karena ini bukunya ingat ya. banget yang saya bilang tadi. Ketika saya sudah nulis panjang lebar copywriting tapi tidak ada UTDT di situ ya gitu ya, atau tidak ada keyword di situ, itu tidak akan dibaca oleh mesin ya, manusia membaca gitu. Oke, betul. Tapi ketika dicari orang gitu tidak akan keluar gitu. Ya yang baca ya orang-orang yang ada di misalkan beranda Facebook saya ya kan gitu. Wah seneng baca tulisannya Mak Maulina kayak gitu itu ya. Terus kemudian materi selanjutnya membuat baliho online, media powerful, optimasi, pokoknya di situ itu kalau saya bilang step-stepnya itu dijelaskan sangat rinci gitu. Jadi ada screenshot-annya gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya? Ada diberi tanda ya. gitu, diberi apa namanya? Buletan gitu. Nah, kita tinggal mempraktekannya aja. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan buku ini dibaca ya, anak yang seumuran di Azam ini 12 tahun, 11 tahun itu tetap bisa kayak gitu. Dan ketika dibaca oleh emak-emak yang gaptek gitu ya, itu ya tetap bisa kayak gitu. Itu. Yang penting intinya kembali lagi sudah diterangkan ada mindset tentang marketing. Nah, kita harus posting dulu ya kan. Nah, ini posting biar di halaman 1 Google. Nanti kalau sudah banyak di Google baru kita nunggu closing-nya kayak gitu. Bungkus mata merubah mindset si anak digital marketing. Akhir closing ya. Betul. Ada yang mau bungkus tuh. Siap. Seperti itu, Kak Nunu, ada apa lagi nih? Oke, kita masuk ke sesi diskusi nih, teman-teman. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan dengan Di Azam atau Mbak Maulina ya. Bebas mau diskusi tentang bukunya, sangat diperbolehkan. Mau beli langsung juga sangat diperbolehkan. Mau diskusi tentang digital marketing, monggo, seperti itu. Yuk, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Bisa langsung. Ini mungkin mau tanya. Ya, silakan. Sambil saya cek yang di Facebook juga ya. Ini ada siapa aja yang sedang menonton di Facebook. Oke, ini Bang Bre juga nonton, ini salah satu fotografer kondang nih di Surabaya, Bang Bre. Oh, iya. Semua pasti kenal ya kalau sama Bang Bre. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait buku Di Azam, buku ketiga ya, 5 langkah mudah halaman 1 Google hitungan menit. Halo, masih ada yang menyaksikan kah ini? Atau sudah nggak sabar untuk beli bukunya ya? Udah nggak sabar untuk di halaman 1 Google kayaknya. Iya, benar. Beli buku biar bisa cepat halaman 1 Google ya. Oke, harga bukunya. Nah, ini untuk harganya, khusus di masa launching ini, kita ada harga spesial, Om Tommy ya. Sebentar, saya share-kan dulu.
Ya, untuk harga bukunya di masa launching ini ada diskon 100.000 dari 349, nanti ada diskon 100.000. Untuk pembelian bisa menghubungi ke teman-teman afiliatnya ya, teman-teman afiliat yang mengundang ke acara ini. Termasuk sebenarnya Mbak Maulina ini juga sebagai afiliatnya di Azam ya untuk penjualan buku 5 Langkah Mudah halaman 1 Google hitungan menit. Nah, jadi di buku ketiga ini kita ada diskon 100.000, jadi harganya tinggal 249.000 plus khusus pembelian di masa launching ini nanti ada bonus kelas private digital marketing dengan di Azam senilai 1 juta dan ada grup support premiumnya juga. Jadi nanti teman-teman setelah beli buku bingung bisa langsung coaching private dengan di Azam, atau nanti setelah coaching masih bingung atau masih ada yang ingin didiskusikan, monggo ada support lifetime dari di Azam juga seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, jadi saat ini dari tanggal 23 Agustus kemarin ya sampai besok tanggal 12 masih ada sekitar 3 hari lagi untuk masa launchingnya. Nanti bisa dapat harga spesial 249.000 plus dapat bonus dari di Azam. Termasuk sebenarnya masih dapat bonus juga dari teman-teman afiliat pengundang biasanya. Nanti untuk khusus Mbak Maulina apa nih? Mungkin ada bonus khusus juga buat yang beli buku lewat Mbak Maulina. Biasanya seperti itu kalau untuk affiliate ya. Nanti bisa langsung menghubungi Mbak Maulina kalau mau beli buku. Oke, sebentar saya cek dulu yang di Facebook ya. Ada pertanyaan enggak? Asik, wis. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Kita buka sesi tanya jawab saat ini. Oke. Ya, sementara belum ada ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya yang di Facebook. Ya, belum ada. Oke, kita ke Di Azam dulu kali ya. Di Azam, masih dengan Ya, kita? halo. Oke. Nah, Di Azam kan lagi launching buku nih ya. Gimana sih perasaannya Di Azam ketika launching buku itu Di Azam? Keinginannya apa sih ketika launching buku itu? Ya, saya pengen bantu teman-teman juga. Karena kan Halo, suaranya kurang jelas Di Azam. Halo, halo. Ya, jelas. Halo, halo. Oke, sudah jelas sekarang. Saya ini kan pengen bantu teman-teman semua untuk apa ya, kan di masa pandemi ini kan banyak ya yang nggak kena PHK ya, awal-awal pandemi juga PHK, terus sudah cari kerja, semua jualan dari rumah ya. Terus banyak yang nggak tahu itu cara jualan online, jualan dari rumah ya, dari buku biar teman-teman itu tahu dan gampang caranya dalam hitungan menit itu masuk ke halaman Google. Kenapa kok harus di Google? Karena kan Google ini apa ya, sekarang ini orang-orang pasti nyarinya kan di Google ya. Nah, mulai dari kecil sampai besar itu apapun pasti nyari di Google. Jadi kalau sekali kita keluar di halaman Google, pasti orang itu ada keinginan untuk beli. Dan sampai dari itu biar nambah cuan saya juga. Asik, itu yang terutama ya. Untuk nambah uang jajan ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Saya bacakan dulu ya. Yang pertama dari Om Sadewo. Nah, kasih tahu dong Kak langkah awal membangun mindset digital marketingnya. Nah, silakan di Azam dulu nih. Mindset ya. Mindsetnya cari duit. Udah. Simpel ya mindsetnya ya. Cari duit, iya.
Tujuannya cari Kalau duit nggak ya. pengen cari duit, ngapain pengen bisnis online ya? Oke. Online. Jualan online apa ya? Cari duit. Siap, Besok siap, butuh siap. makan. Gitu. Oke. Nah, dari Mbak Maulina nih, barangkali ada tambahan mindset-nya. Ya itu sih sebenarnya yang dibilang di Azam itu betul. Ketika anak saya itu saya bilang gitu, ayo nanti pas bikin TikTok ya kan, terus ini bawa snacknya ini pasti nanti banyak yang beli gitu, langsung semangat gitu loh. Ternyata anak-anak zaman sekarang itu sudah mata duitan semua gitu ya. Betul, betul, betul. Ya itu, tapi ya itu tadi jangan diulang kesalahan saya, jangan seperti itu bahasanya gitu ya kan. Kalau anak-anak itu di apa yang dibilang seperti itu ketika mereka sudah semangat terus habis itu belum ada yang Belum beli pasti closing. ada titik itu tadi, kok nggak ada yang beli sih nih kayak gitu. Akhirnya mana ini nggak dapat uang gitu, mana yang nggak ada yang beli kayak gitu. Nah berarti untuk awalnya ketika kita mengenalkan ya seperti itu, ayo kita bikin TikTok nanti, terus snacknya ini dibikin TikTok yang bagus gitu misalkan. Nanti kalau sudah banyak yang lihat gitu, nah banyak yang lihat, banyak yang like, misalkan banyak yang suka, Mbak Aila nanti bisa dapat membeli. Nah seperti itu. Jadi sekarang itu mulai saya rubah seperti itu, tidak ada iming-iming yang langsung Instan gitu ya. instan. Bikin TikTok nanti langsung banyak membelinya loh Mbak. Oh iya gitu kan, semangat tuh. Ternyata pas ketika belum ada yang beli ngelokro gitu. Betul. Ini Bisa kayak bikin gitu. down juga ya. Down juga kayak gitu. Nah dari situ itu sedikit pengalaman saya ya kan tentang ketika kita menanamkan mindset berbisnis lah kepada anak ya kan. Nah seperti itu karena kalau kita punya bisnis itu kan bisa ya diwariskan ke anak. Tapi ketika kita sebagai orang tua itu misalkan nih jadi kepala sekolah gitu ya. Kalau orang tua saya kan kepala sekolah itu kan nggak bisa diwariskan ke saya. Saya harus betul. misalkan ingin jadi kepala sekolah ya harus berprestasi kayak gitu. Nah itulah yang mulai saya ajarkan untuk anak saya itu. Selain mereka untuk pendidikan juga punya skill ya kan. Nah, sudah saya arahkan skillnya di bidang digital marketing, terus kemudian selain itu juga jadi entrepreneur. Nah, selain itu juga jadi entrepreneur yang muslimah. Nah, itu. Ya, mantap. Tujuannya. Tujuan utamanya di situ ya, Mbak ya. Nah, betul gitu. Siap. Gitu. Semoga bisa jadi insight untuk para orang tua yang anaknya sudah bisa lancar itu tadi ya mengetik, nah seperti itu. Betul banget. Jadi yang pertama itu ya itu tadi memang harus kita tata dulu pelan-pelan kalau untuk anak-anak ya khususnya ya. Jadi jangan langsung maunya yang instan juga karena terkadang nanti yang diingat itu yang instannya tadi ketika nanti ternyata realitanya tidak seperti itu bikin mereka ngedrop. Nah, kalau ngedrop ini lebih susah ya memperbaikinya. Iya, untuk naikin, enggak kayak gitu itu. Nah, di situ di treatment, terus ayo kita ini yuk dibawa yuk ke tempat ngaji gitu kan offline-nya. Ternyata pas dibawa ke tempat ngaji ada beberapa temannya yang beli itu semangatnya naik kebut lagi. kayak gitu. Ayo kita ini yuk titipkan ke toko-toko kayak gitu. Jadi saya ngajarinnya ya saya bikinkan produknya, dia kan seneng makaroni itu, terus sama yang kerupuk yang pedes-pedes tuh ya udah bikin ini aja kayak gitu. Terus saya titip-titipkan gitu. Nah dia nanti mampir ke tokonya udah laku Mbak, udah nih satu gitu, senang gitu. Loh kan kalau Mbak Aila itu di situ semangat bikin TikTok juga semangat, nanti pasti ini gitu kan. Lebih banyak yang laku ya gitu. Nah, kembali lagi akhirnya dia bikin konten lagi kan kayak gitu. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya nih ada dari Om Budi Santoso ya. Kalau kita reseller yang tidak menjual produk sendiri, apa nanti juga dibahas strategi halaman 1 Google di buku ini? Nah, silakan Di Azam. Jadi kalau sebagai reseller apa nanti juga dibahas di bukunya?
Kalau di reseller itu nggak dibahas ya, tapi cara untuk jadi reseller itu nggak dibahas. Tapi teman-teman bisa gunakan cara ini ketika jadi reseller gitu. Ya. Kalau cara jadi reseller nggak saya jelasin. Tapi kalau Cara jualan. Cara jualan ketika jadi reseller saya ajarin. Gitu. Ya. Sebenarnya antara jadi reseller atau produsen itu sama aja. Iya. Jadi tetap ujungnya kan jualan nih. Nah, ujungnya jualan. Jadi antara jadi reseller mau jadi produsen itu sama. Tinggal nanti kemasannya aja. Kalau reseller kan berarti kita jual produknya orang lain. Seperti itu ya. Oke, Mbak Molina nih mungkin ada tambahan untuk reseller, tips-tips mungkin ya. Kalau jadi reseller produknya orang lain, gimana supaya bisa laris? Nah, kalau reseller saya, ini biasanya, saya kan juga ada produk skincare tuh. Wih, mantap. Terus pokoknya apa ya, Mas? Ya, kan kita makelar ya. Marketing everything ya, apa namanya itu? Lupa singkatannya saya. Maklar everything. Jadi ceritanya ya itu ada teman yang memang dia itu punya produk skincare, terus kemudian ngajak, ayo ini kita barengan. Ya memang pada saat pandemi itu dia turun drastis gitu kan, yowes terus habis itu. Nah di situ di resellernya itu ketika saya lihat ya memang setelah beli ya sudah dibiarin kayak gitu. Akhirnya para reseller itu sebenarnya kebutuhan para reseller itu ada jadwal gitu loh. Saya misalkan hari Senin tuh harus ngapain, saya Selasa harus ngapain, saya Rabu harus ngapain. Sebenarnya itu kalau saya lihat dari para reseller ya, bukan ilmu. Jadi misalkan seperti ini loh, gini kayak gitu. Nah, to-do list-nya ya, lebih ke to-do list-nya. Nah, betul. Jadi misalkan hari ini saya harus upload YouTube misalkan ya kan, YouTube marketing 2, udah nggak usah banyak-banyak, YouTube marketing 2. Nah, hari Senin. Terus misalkan hari Selasa nih, kita harus upload di misalkan Fanspage gitu kan, 2 postingan gitu. Nah, hari Rabu ngapain? Nah, seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau baca bukunya De Azam ini ya sebenarnya di situ sudah ada step by step-nya, tinggal kita mempraktekkan aja gitu. Biasanya kalau para reseller yang dari dari atasnya tidak ada, jadi ya wes reseller kamu beli udah habis itu nggak tahu ngapain kayak gitu kan banyak ya beli kan, putus ya. gitu kan. Nah betul. itu saya di skincare ini mulai saya bentuk sistem yaitu jadi ada kurikulum reseller online saya nyebutnya. Jadi mantap. Ngapain Selasa ngapain dalam 1 bulan itu saya bikinkan konten kalender namanya. Oke. Jadi yang harus diupload pun itu sudah saya siapkan karena sudah kan dipersiapkan ya. Betul. Jadi mereka itu sebenarnya hanya ya itu tadi betul katanya di Azam, pengen closing, pengen uang gitu. Saya pengen jadi reseller, diundang closing dan cepet dapat uang kayak uang, gitu. Betul. Nah biasanya para reseller ini nggak tahu harus ngapain gitu ya kan. Nah ketika biasanya mentoringnya itu saya 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan itu mereka sudah habitnya sudah terbentuk. Yeah. Oh ya nanti saya harus gini. Oh ya besok saya harus gini kayak gitu. Itu kalau pengalaman saya ya untuk reseller itu minimal 3 bulan kita harus membersamai mereka kayak gitu. Seperti merutinkan itu. Dulu ya, membiasakan dulu. Biar mereka itu harus dipaksa ya kan, harus dipaksa. Jadi hari Senin harus upload di YouTube, nanti mereka linknya harus kirim ke grup itu. Nah, setelah mereka dipaksa kan terbiasa. Nah, itu. Ya, betul, setelah terbiasa, yowes, akhirnya biasa-biasa saja. Ya. Seperti itu. Oke, siap, mantap. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, Di Azam, buku ini kan menjelaskan cara ya, lebih banyak menjelaskan cara gimana sih supaya bisa cepat masuk ke halaman 1 Google. Apalagi ada tagline-nya hitungan menit nih. Nah, kira-kira bisa dicontohkan nggak Di Azam produk-produknya Di Azam yang sudah ada di halaman 1 Google? Siap.
Jadi biar teman-teman juga, oh iya ternyata bisa ya, halaman 1 itu gampang gitu. Oke. Saya ini agak flu ya, jadi kalau pegang-pegang hidung, Oke. maaf ya. Oke, salah satunya adalah jasa pasang baliho online. Nah, ini salah satu produk saya. Jadi di mana teman-teman nanti itu saya jualkan produknya. Jadi kalau misal males ya untuk mengerjakan tadi riset, UTDT, kemudian ada dan beberapa cara lainnya yang saya beri di buku saya, itu teman-teman bisa langsung kontak saya aja, nanti kasih foto produk, kemudian video produk, kemudian sedikit keterangan produk, nanti akan saya naikkan halaman 1 di Google sampai dapat orderan gitu. Nah, ini contohnya, ini ada Shopee, Facebook, Tokopedia. Jadi saya berhasil menguasai halaman 1 Google. Dengan semua media ya, jadi menguasai itu nggak hanya di satu media, tapi ini bahkan dalam satu halaman Google itu dikuasai di Azam semua ya, sebagian besar ya. Iya. Mantap. Ada yang ini nggak, contoh lain nggak, kata kunci lain nggak kira-kira? Boleh, kalau sekalian produk lain saya pun bisa sampai bisa masuk ke sini. Ya, nah ini saya masuk ke dalam pembicara cilik ya, itu di Facebook ya. Facebook. Keren. Mantap. Nah, ini ada saya juga. YouTube juga masuk ya. Nah, kalau di gambar tambah banyak ya itu. Iya. Mantap. Nah, digital marketing untuk anak SD gitu keluar juga loh di Azam. Gimana? Ketika tadi saya ngetik digital marketing untuk anak SD itu keluar loh di Azam, keluar loh itu. Digital marketing anak SD ya. Untuk anak SD gitu keluar loh. Oke. Kan keluar loh. Mantap. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita paham konsepnya dulu ya, supaya kita bisa masuk halaman 1 Google itu, ya memang bisa kejadian, dan nggak hanya di Azam, nggak hanya Mbak Maulina, bahkan teman-teman yang lain itu sebenarnya sudah banyak yang mempraktekkan ilmu ini. Nah, ilmunya simpel, kalau teman-teman baca buku, bahkan mungkin oh cuma gini doang ya ternyata, tapi itu yang benar kalau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh itu nanti bisa, itu tadi hasilnya maksimal seperti itu. Jadi yang kata orang oh cuma gini doang, tapi kalau kita praktekkan dengan benar-benar itu hasilnya ya seperti di Azam, seperti Mbak Maulina ini yang kebanjiran order dari online. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, amin. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apalagi ada bonusnya ya, Mas ya. Betul. Nah, bonusnya ini yang menurut saya juga sangat-sangat luar biasa, Mbak Maulina. Jadi, Azam khusus di masa launching ini ada bonusnya private coaching ya yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua seharga 1 juta. Kemudian yang kedua ya grup support itu. Jadi terkadang kita itu sekarang belajar, tapi baru praktek besok nih misalnya. Kalau nggak ada yang mendampingin, itu bisa bingung sendiri ya, seperti itu. Nah, itu fungsinya grup support. Nanti di Azam akan full support 100%, bahkan 101% ya di Azam ya. Seumur hidup loh, bayangkan nih. Dari yang usianya di Azam masih 12 tahun, mungkin nanti ketika sudah udah dewasa ya, itu kita masih bisa bertanya ke di Azam. Keren banget ya. Ya, nanti masalah saya masih ingat apa enggak itu. Nah, itu dia. Oke, note dari Om Sadewo nih. Disiplin waktu posting dan ajak. Ya, betul banget. Oke, ini dari yang di Facebook ya, ada komen dari Dewa Pejuang Digital. Yes, cuan. Wah, ini mindset-nya nih, cuan nih. Benar, jadi harus kita ini juga ya mindset-nya. Oke, ada lagi? Kita buka satu pertanyaan terakhir deh, silakan. Ini pertanyaan spesial. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Karena sudah hampir jam 9 juga ya.
kok belum ada yang nanya gini, beli bukunya di mana gitu loh sebenarnya. Udah pada tahu, Udah tahu ya. Jadi nanti beli bukunya bisa ke teman-teman affiliate ya, termasuk Mbak Maulina, atau kalau yang belum punya affiliate bisa langsung berkunjung ke websitenya di azamcilikmenkes.com. Nah, seperti itu nanti bisa langsung beli dari situ atau dari affiliate pengundang. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Nunggu diskonnya habis dulu, wah Mas Tah ini. Nggak perlu diskon ya kalau Mas Tah itu ya. Suhu. Siap suhu. Diborong suhu ya. Buat Kalau bisa resellernya langsung bagus paket. loh. Iya benar. Kenapa di Azam? Kalau bisa langsung satu paket. Oke, Buku 1, benar. 2, 3. Harganya lebih hemat ya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau sudah nggak sabar untuk beli buku langsung ya? Oke, sepertinya sudah nggak ada pertanyaan juga. Nah, Mbak Maulina, satu pertanyaan terakhir nih, closing statement ya. Kenapa sih kok harus beli bukunya di Azam? Nah, yang pertama, Oke. tetap itu tadi ya. Kalau kita belum tahu ya kan, untuk masuk ke Google itu pasti bayangannya orang itu susah banget kayak dulu saya itu ya. Belum tahu caranya gitu. Gimana sih orang-orang kok bisa ada di Google gitu. Padahal saya juga posting tapi kok nggak ada di situ kayak gitu ya kan. Nah, ini cocok banget buat yang baru aja mulai bisnisnya ya kan, yang masih gaptek banget itu, karena di situ sudah step by step lah pokoknya. Jadi step awal apa harus kita klik apa, step kedua harus kita klik apa kayak gitu. Itu sudah terstruktur banget kayak gitu. Kalau saya cocok memang buku yang seperti ini karena saya dulunya emang senangnya bikin buku yang untuk panduan praktikum kan. Saya emang basicnya kan di laboratorium gitu kan, bioteknologi. Jadi step pertama misalkan masukkan reagen A, step kedua reagen B kayak gitu. Jadi kita tinggal ngeklik aja gitu. Oke. Nah, dan di buku ini diajarkan step by step-nya ya. Betul. Jadi tidak hanya teori yang panjang lebar, misalnya YouTube itu mau masuk ke Google itu bagaimana tidak seperti itu, tapi langsung stepnya adalah seperti ini, klik ini, terus habis itu setelah itu klik ini, akhirnya seperti ini. Nah itu. Kalau menurut saya sangat merekomendasikan pada ya yang pertama emak-emak gaptek tuh ya kan, yang nggak pengen baca panjang lebar, terus habis itu anak-anak yang masih usia dini juga ya kan baca gitu, oh setelah ini ke sini, setelah ini ke sini, seperti itu. Untuk pebisnis online yang mau memulai bisnisnya ataupun yang sudah lama melakukan bisnis online tetapi masih segitu-gitu aja, sudah 3 tahun bisnis online tetap kayak gitu-gitu aja hasilnya ya. Gitu-gitu aja ya. Gitu maksudnya. Dan yang pengen cepet dapat closingan, nah silakan beli bukunya di Azam gitu. Siap. Ya. Belinya lewat linknya Mbak Maulina ya. Gimana? Nanti yang pengen beli sama saya langsung WA saya aja loh. Oke, bisa japri langsung ya. Ke Facebooknya boleh, ke WA-nya juga boleh. Masuk ke teman-teman affiliate yang lain juga. Nah, ya. Oke. Nah, ini dari Om Tommy Arnovans nih. Setelah beli buku 5 langkah, 1 dibaca, 2 dipraktekkan brutal, 3 kalau ada kesulitan nanya lah. Nah, 4 persiapkan diri untuk tsunami order. 5 kalau sudah kaya silakan hubungi panti-panti asuhan, panti jompo dan sejenisnya. 6 terima kasih, wis mantap ini. Wah, besok kita undang harusnya di Azam ini ya. Om Tommy ini harus kita undang harusnya ya. Udah besok aja langsung diundang. Oke. Langsung masuk daftar. Nah, terakhir nih di Azam nih. Pertanyaan yang sama, kenapa sih harus beli bukunya di Azam? Ya. Jadi pertama biar cuan saya tambah nambah, uang jajan saya tambah banyak ya. Terus ya seperti sama Mbak Lina tadi, seperti yang tadi saya juga jelaskan,
sebenarnya intinya di temanya, kemudian cara saya membuatnya itu beda. Gak beda sih sama sebelum buku-buku sebelumnya. Cuman ini banyak banget screenshot-nya, kemudian udah ada tanda panah-panahnya, jadi lebih banyak gambarnya kalau bisa dilihat ya. Dan ini bukunya nggak tebel-tebel amat, nggak kayak novel yang tebel banget itu. Cuma 50 halaman ya, kurang lebih 50 halaman. Apalagi temanya, kemudian bahasanya saya atur memang untuk umum, anak kecil bisa, remaja bisa, dewasa bisa, orang yang sudah tahu bisnis online bisa, pengen mendalami lagi juga bisa, kemudian untuk para newbie dan pemula juga bisa gitu. Memang segmennya untuk segala usia ya, segala usia dan segala aktivitas ya. Benar. Oke, siap-siap. Nah, intinya adalah wajib beli buku ini. Nanti belinya bisa ke teman-teman affiliate atau langsung menghubungi ke websitenya azamcilikmentes.com. Oke, terima kasih Dek Azam, terima kasih Mbak Maulina, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir malam hari ini ya di live webinar review buku 5 Langkah Mudah halaman 1 Google hitungan menit. Nah, jadi memang buku ini benar-benar hitungan menit itu bisa dipraktekkan, langsung bisa masuk ke halaman 1 Google. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi insya Allah besok malam ya di Azam ya, dengan preview yang berbeda nih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.